Bab 47. Beberapa bulan berlalu, kini baby Drian sudah bisa membalikan tubuhnya tengkurap. Ia juga sudah diberi makan bubur bayi oleh Siska. Semua keluarga selalu senang dan gemas akan tingkah lucu baby Drian. Hingga pipi yang mulanya putih menjadi pink karena ciuman, toelan, juga cubit-cubitan kecil. Kini Rafa juga sudah mengurus perusahaan keluarga Farah Queen, juga Mike yang sudah mengurus perusahaan keluarga Alexandra yang sudah menjadi satu kesatuan perusahaan para Queen. Tidak ada masalah yang cukup berat untuk Rafa dan Mike selesaikan. Mereka berdua menyelesaikan semua masalah kantor dengan pemikiran dan skill yang saling melengkapi. Malam harinya semua keluarga berkumpul di ruang keluarga seperti biasa menonton TV, juga membicarakan bagaimana hari ini. Siska dengan sabar dan telaten menyuapi baby Drian dengan bubur bayi dengan senyum yang selalu sumringah. Rafa yang melihat anaknya makan dengan lahap juga menjadi senang. Tidak ada kebahagiaan lain sekarang yang ia rasakan selain melihat anak dan istrinya tersenyum. "Jadi pengen bubur," ucap Audrey tiba-tiba. "Kamu mau bubur? Bubur ayam? Aku pesenin, kalau enggak minta bibi buat," tawar Mike. "Enggak." "Lah, tadi katanya lu mau bubur, ditawarin lu malah enggak mau. Gimana sih?" tanya Rafa. "Gue enggak mau bubur ayam," jawab Audrey. "Terus maunya apa?" tanya Mike yang penasaran akan apa yang diinginkan oleh Audrey. "Bubur ayam gak mau, terus ini ada bubur manado, bubur kacang hijau, bubur sumsum, mau yang mana?" Lanjut Mike men-scroll layar handphonenya, mencari menu bubur yang mungkin diinginkan oleh Audrey. "Gak mau semua," ucap Audrey. "Terus kamu maunya bubur apa?" Kini giliran Alice yang bertanya. "Papa mau bubur candil ada nggak? Kalau ada mau satu dong." Audrey yang hendak menjawab langsung disela oleh Austin. "Ada nih pa, aku pesenin satu ya. Mama mau nggak?" jawab Mike memesankan bubur yang dimaksud oleh Austin, lalu bertanya pada Alice. "Mama mau, tapi bubur mutiara aja," jawab Alice. "Oke ma," jawab Mike. "Lu bang?" tanya Mike pada Rafa. "Sayang, kamu mau bubur nggak?" tanya Rafa pada Siska. "Boleh, samain aja sama kamu," jawab Siska. "Ya udah, gue bubur ketan hitam 2," jawab Rafa. "Oke sip, gue sama kayak lu," ucap Mike yang memesan 3 bubur ketan hitam. Lebihin 10 dah buat ART," gumam Mike yang juga memesan untuk para asisten rumah tangga. "Udah mesen-mesennya?" tanya Audrey kesal karena merasa dicuekkan karena pasal bubur. Iya lupa, kamu mau bubur apa?" tanya Mike. "Bubur itu," jawab Audrey menunjuk mangkuk berisi bubur bayi yang dipegang Siska, di mana bubur tersebut adalah makanan baby Drian. "Hah?" kaget semuanya. "Kamu gak ngigo kan?" tanya Mike yang tidak mengerti dengan tingkah Audrey. "Enggak lah, orang aku pengennya bubur itu," jawab Audrey serius. "Kamu ini ada-ada saja, masa iya makanan bayi kamu makan? Nanti bayinya makan apa dong? Makanan dewasa gitu?" tanya Alice yang juga tidak mengerti dengan tingkah Audrey. Mama, pokoknya Audrey pengen makan bubur itu," titah Audrey. "Iya, aku buatin sebentar ya, tunggu," ucap Siska. "Mungkin kamu penasaran dengan rasanya," lanjut Siska meletakkan mangkuk yang ia pegang. "Kakak ipar terbaik," senang Audrey. "Drian sama papa dulu ya," ucap Siska memberikan baby Drian ke pangkuan Rafa, lalu memberikan mangkuk buburnya pada Rafa agar Rafa dapat melanjutkan menyuapi baby Drian. "Anak papa, udah kenyang apa mau lagi nih buburnya? Lagi ya, nanti dihabisin sama onti kamu." Ucap Rafa menyuapkan sesendok bubur ke mulut mungil Drian. Bab 48. Kurir yang mengantarkan pesanan bubur yang dipesan oleh Mike datang. Bibi langsung saja menyajikannya pada semua anggota keluarga. "Ini tuan, nyonya, buburnya," ucap Bibi menyajikannya. "Makasih ya Bi, itu yang sisanya dibagi-bagi aja," ucap Mike. "Iya tuan, makasih," ucap Bibi langsung kembali ke dapur. "Nyonya, buburnya udah di ruang keluarga," ucap Bibi pada Siska yang membuatkan bubur untuk Audrey. "Iya Bi, Bibi makan duluan aja," ucap Siska. "Iyanya." Setelah Siska selesai membuatkan bubur untuk Audrey, ia langsung memberikannya pada Audrey. "Ini dek buburnya," ucap Siska memberikan semangkuk bubur bayi pada Audrey. "Makasih kak." Audrey mengambil buburnya dengan senang hati. Siska langsung duduk di samping Rafa. "Kamu makan aja buburnya, biar Drian sama aku dulu," ucap Rafa. "Enggak ah, berdua aja," ucap Siska menyuapkan bubur ketan hitam pada Rafa. Dengan senang hati Rafa membuka mulutnya disuapi oleh Siska. Enak," ucap Audrey yang menikmati bubur bayi. "Emang rasanya gimana?" tanya Mike yang tiba-tiba penasaran. "Enak, kalau mau nih." Audrey memajukan sendoknya ke depan mulut Mike.
Mike langsung memakan buburnya. Namun saat ia menelannya, rasanya ingin sekali dia memundurkan waktu agar mulutnya tidak menerima bubur tersebut. Enak dari mananya, kayak makan tepung, ucap Mike langsung memakan bubur ketan hitamnya agar sisa rasa dari bubur bayi yang baru saja masuk dengan tidak permisi ke dalam mulutnya hilang. Lah gimana sih orang enak gini? Audrey merasakan bubur yang ia makan rasanya enak. Aneh lu, cibi Rafa. Hus, makan dulu, baru ngomong, ucap Siska mengingatkan Rafa agar menelan makanannya dulu baru berbicara. Iya, Rafa langsung menelan makanannya. Setelah semua selesai memakan bubur masing-masing, Rafa mulai bermain dengan Drian kembali. Tentu saja bersama dengan Siska dan yang lain. Saat di tengah-tengah candaan, tiba-tiba Audrey yang tidak ada angin tidak ada hujan langsung berlari ke kamar mandi dengan cepatnya. Mike yang langsung melihat langsung saja menyusul Audrey. Weh, Audrey memuntahkan semua isi perutnya. Mike dengan sigapnya langsung memijit kecil tengkuk Audrey. Kenapa? Kamu sakit? Tanya Mike yang khawatir. Nggak tahu, tiba-tiba mual, jawab Audrey yang membasuh mulutnya. Dek, kenapa? Tanya Siska yang datang menghampiri Audrey. Nggak tahu kak, mual aja rasanya, jawab Audrey yang masih merasakan perutnya yang diputar-putar. Mike, kamu ajak Audrey duduk aja, aku buatin teh hangat dulu, suruh Siska. Iya kak. Mike langsung membawa Audrey duduk kembali. Kenapa, kamu sakit? Tanya Alice. Enggak mah, cuma mual aja, jawab Audrey. Mual? Hamidun lu jangan-jangan, celetuk Rafa. Iya, mana tadi minta bubur bayi, random banget, ucap Austin. Masa sih? Tanya Audrey yang belum percaya. Kagak dah kayaknya, palingan tadi makan bubur bayi kebanyakan, sambung Audrey menduga. Panggil dokter, suruh Alice pada Austin. Mah, nggak perlu, seru Audrey cepat. Diamlah, diperiksa saja, mana tahu benar apa yang dikatakan kakakmu. Dia juga sudah punya istri, ucap Alice. Siska datang membawa segelas teh hangat. Minum dek, biar mualnya mendingan, ucap Siska memberikan gelasnya. Audrey langsung meminum dengan perlahan-lahan. Kak, gimana rasanya waktu pertama kali hamil? Tanya Audrey. Pusing, mual kayak kamu sekarang ini, jawab Siska. Apa mungkin aku? Mungkin saja, kan kamu udah punya suami, jawab Siska tahu apa yang dipikirkan Audrey. Kamu ke kamar dulu, tunggu dokternya datang, suruh Alice. Iya mah. Mike langsung membawa Audrey masuk ke dalam kamar, menunggu dokter yang dipanggil oleh Austin datang. Saat dokter datang, ia langsung memeriksa Audrey dengan seksama. Ia juga meminta Audrey untuk melakukan tes menggunakan tes pack. Selamat nyonya, Anda hamil, ucap dokter memberikan kabar yang sangat baik dan ditunggu-tunggu oleh Audrey sendiri juga Mike tentunya. Beneran? Kaget Audrey. Iya nyonya, Anda hamil. Mohon dijaga agar kandungannya sehat ya. Untuk Tuan Mike agar siap siaga menjaga nyonya Audrey, karena dalam awal-awal kehamilan nyonya Audrey akan rentan, pesan dokter. Pasti dokter, ucap Mike yang sungguh senang. Ia langsung mendekati Audrey dan memeluknya dengan senang. Untuk obat dan vitamin bisa langsung ditebus di apotik, ucap dokter memberikan secari kertas. Makasih dok, saya antar, ucap Austin lalu mengantarkan dokter keluar. Selamat sayang, kamu akan jadi ibu, ucap Ellie senang melihat Audrey yang akan menjadi ibu. Iya mah, makasih. Apa gue bilang, Hamidun kan lu, main terus sih, ucap Rafa. Rafa, tegur Siska. Hehehe, iya, cengir Rafa. Selamat ya dek, ucap Siska ikut senang. Makasih kak, ucap Audrey yang sudah berkaca-kaca. Sudah ayo kita keluar, biarkan mereka merasa bahagia, ucap Alice. Siap nenek, jawab Rafa yang masih menggendong baby Drian. Bab 49. Keesokan harinya di ruang makan. Dek, lu hamil? Yang ngurus BDG siapa sekarang? Tanya Rafa. Lah iya, gue gak kepikiran, jawab Audrey. Gue aja masih sanggup, sambung Audrey. Enggak, larang Mike cepat. Ia tidak mau dalam kondisi Audrey yang sedang mengandung harus mengurus BDG. Enak aja, aku gak akan izinin kamu ngurus BDG. Ntar ada sesuatu sama kamu, imbasnya ke anak kita. Aku gak mau kejadian sesuatu sama kamu, apalagi anak kita, jelas Mike dengan tatapan tajam dan serius. Aku gak mau kalau sampai anakku jadi sadis, sambung Mike. Iya kagak, ucap Audrey yang takut akan tatapan Mike. Lu aja gimana bang, ucap Audrey pada Rafa. Gue? Tanya Rafa menunjuk dirinya sendiri. Siska mengamati dan menunggu apa yang akan terlontar dari mulut Rafa. Jawaban iya atau tidak. Iyalah lu, siapa lagi? Jawab Audrey serius. Gue? Kagak lah gila,
gue udah tobat ya, kagak mau gue ngurus-ngurusan mafia lagi, jawab Rafa. Siska yang mendengar langsung lega. Rafa masih mengingat janji yang ia berikan padanya. Nonaktifkan saja, suruh Elis. Lah, bubar dong, ucap Audrey yang tidak ingin BDG sampai bubar karena Queennya sedang mengandung. Nonaktifkan, bukan dibubarkan, ucap Austin. Lah, nanti mafioso gimana nasibnya, tanya Audrey. Gampang lah Ogep, kan mereka semua juga kerjanya di usaha milik keluarga kita, jadi aman-aman aja. Mereka nggak akan jadi pengangguran. Lagian ada lebihnya juga, ntar kalau kita butuhin sewaktu-waktu mereka bisa langsung siap, ucap Rafa menjelaskan. Bener juga, ucap Audrey mengangguk mengerti. Nanti gue ke markas bentar, umumin, sambung Audrey. Enggak, nanti aku yang ke markas, kamu di rumah jangan kemana-mana, ucap Mike. Lah, udah kayak burung aja gue, nggak kesana gak boleh, kesini nggak boleh, kesal Audrey. Itu sama seperti aku dulu saat mengandung Drian, tidak boleh kesana kemari sama Rafa, ucap Siska. Tapi itu juga kebaikan, jadi kamu harus nurut. Mike juga pasti mikirin kebaikan kamu sama anak kamu, sambung Siska. Iya bener juga, setuju dah sama kakak iparku tersayang, ucap Audrey. Biar anak gue imut, lucu kayak Drian, lanjutnya mencolek pipi Drian. Beberapa bulan kemudian Audrey sudah melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Mike dan Audrey menamai anaknya Angelica putri Mike Alexandra. Semua keluarga berbahagia akan hal itu. Begitu juga Rafa dan Siska yang ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh adiknya. Kini semua keluarga sudah berkumpul di mansion utama keluarga Farah Queen, merayakan lahirnya baby Angel juga hari kelahiran baby Drian. Usia Drian kini sudah menginjak 1 tahun. Entah kenapa hari kelahirannya sama dengan adiknya. Abah juga Umi datang membawa beberapa hadiah untuk cucunya Drian, juga beberapa hadiah untuk cucu barunya Angel. Rafa dan Siska yang melihat Drian senang dan selalu berusaha mendekati Angel yang berada di pangkuan Audrey merasa lucu juga gemas. Anakmu itu sangat lucu, ucap Rafa pada Siska. Anakmu juga sangat senang memiliki adik, balas Siska. Entah, jangan-jangan Angel dikira boneka, sambung Siska. Mana ada, kalau dikira boneka pasti udah diremet, tapi dia enggak, malah disayang, dicium-cium, ucap Rafa. Bagaimana jika kita berikan adik untuknya? Jangan mengada-ngada, Drian belum cukup besar untuk itu, tolak Siska. Iye deh iye, kagak. Rafa dan Siska mengurus anaknya dengan telaten hingga Drian tumbuh menjadi anak yang sangat baik, pengertian, juga lembut. Namun ada kelebihan yang Drian memiliki, dan itu hanya orang tua dan keluarganya yang tahu. Apalagi kalau bukan kelebihan yang dimiliki oleh ayah dan tantenya, bisa mendengar suara batin orang-orang yang ada di sekitarnya. Drian tumbuh bersamaan dengan Angel yang selalu bermain-main dengannya. Rafa dan Siska sangat menyayangi anak dan keponakannya. Begitu juga Audrey dan Mike yang menyayangi Angel juga Drian. Dari pernikahan yang dipaksakan, yang dijalani dengan penuh kasih juga keikhlasan hati, maka rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya.